disuruh orang itu datang. Tujuannya apa? Supaya kalau petugas datang, masa-masa suruhan itu suruh melempari petugas, melempari itu sama panas, sama molotov, lari lah petugas itu dibuatnya. Kapal bermuatan puluhan orang yang akan mengawal barang selundupan dari Malaysia diamankan petugas Bea Cukai dan TNI di perairan Kuala Bagan, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang. Sebuah kapal bermuatan pakaian bekas kembali ditangkap petugas. Dan sebelum penangkapan terjadi, ada perlawanan yang datang dari massa pengawal kapal. Tak tanggung-tanggung, massa yang juga banyak kaum wanita ini bahkan melempari petugas dengan bom molotov. Massa di atas kapal justru melemparkan obor dan petasan ke arah petugas. Pasukan bersenjata lengkap akhirnya... Saya seperti sedang menyaksikan film laga. Hanya saja aksi kejar-kejaran kapal ini bukan film buatan Hollywood, tapi nyata terjadi di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus penyelundupan pakaian bekas ini menggelitik rasa ingin tahu saya untuk mencari tahu lebih jauh tentang Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai terletak di bibir timur Pulau Sumatera. Dan perairan Tanjung Balai berbatasan langsung dengan pelabuhan Klang, Malaysia. Kondisi inilah yang membuat Tanjung Balai rawan akan penyelundupan barang dari Malaysia. Di era tahun 1990-an, bisnis pakaian bekas dari luar negeri menjadi jantung perekonomian di Tanjung Balai. Namun, sejak dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor barang bekas, bisnis jual beli pakaian bekas menjadi sebuah bisnis ilegal. Ketertarikan saya pada penyelundupan yang terjadi di kota Tanjung Balai membawa saya pada sebuah perjalanan menuju kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan ini. Berjarak 186 km dari kota Medan, perjalanan menuju Tanjung Balai bisa ditempuh dengan 5 jam berkendara. Ini adalah Pak Firdaus dari Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Bersama beliau, malam ini saya akan bergabung dalam patroli Bea Cukai di Sungai Asahan. Rutenya nanti kita kemana, Pak? Kita akan keluar ke muara Sungai Asahan. Nanti kita bisa jaga di muara Sungai Asahan, kemudian atau mobile gitu. Tujuan patroli tentu saja untuk mencegah kapal-kapal penyelundup masuk ke wilayah Indonesia. Dari sini pukul 12 malam kita harus sudah sampai di Lampu 1 jam 1 malam. Jadi 1 jam perjalanan kerja. Jadi sebelum ini kita udah ambil dia tuh. Kita yang penting sebelah kanan semua damprak supaya waktu rapat belaga pun nggak hancur bodi kita. Bergerak dari Teluk Nibung, kapal akan membawa kami menyusuri muara Sungai Asahan dan perairan yang biasa dilalui kapal-kapal penyelundup. Sudah di lampu putih luar. Nah ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu pintu masuk yang jalur utama lah, jalur utama masuk setiap kapal-kapal kargo gitu, kapal-kapal yang bermuatan itu harus lewat sini. Matahari mulai menyapa dari ufuk timur, namun patroli belum membuahkan hasil. Hari ini saya akan kembali ikut dalam patroli bersama petugas Bea Cukai. Kita
Rencananya akan patroli di sekitar perairan Sungai Sembilang. Biasa kalau sore-sore seperti ini, kondisi seperti ini, biasa ada kapal-kapal yang muat TKI ya, TKI ilegal. Jadi mereka pulang secara ilegal, itu biasanya dimuat oleh kapal-kapal nelayan kecil. Nah, kemudian sama kapal nelayan kecil itu diselundupkan melalui asahan. Ya, pengawasan terhadap masuknya TKI ilegal melalui jalur laut memang menjadi salah satu target operasi patroli kali ini. Petugas mengawasi jangan sampai ada barang yang ikut diselundupkan lewat kapal TKI ilegal tersebut. Tiba-tiba di kejauhan, petugas melihat sebuah kapal dengan muatan sedang melintas. Dari mana, Pak? Oh, dari Tanjung. Mau kemana tujuan? Kemana? Ledong. Muatnya apa? Muatan apa? Sembako. Ini kapal ini ternyata bukan kapal impor, tapi kapal antar pulau lokal. Jadi dia tujuannya dari Tanjung Balai mau menuju ke Tanjung Ledong. Siang berganti malam, lagi-lagi patroli tak menghasilkan tangkapan. Ya, dalam patroli memang petugas tak selalu menangkap kapal pembawa barang ilegal. Banyak faktor ya. Pertama, pada saat kita bergerak, itu biasanya sudah ada yang memonitor pergerakan kita. Jadi otomatis mereka menyampaikan kepada pihak penyelundup, ya kan, bahwa mereka harus putar balik, jadi tidak jadi masuk ke tempat kita. Dan kenyataannya memang tadi malam mereka tidak jadi masuk. Meski begitu, jika petugas berhasil menangkap kapal penyelundup pakaian bekas, hampir pasti perlawanan datang dari massa. Berbekal bom molotov dan senjata tajam, massa melawan petugas yang akan menangkap kapal penyelundup. Banyaknya massa yang rela mempertaruhkan nyawa demi mengawal kapal memberikan saya pertanyaan besar. Rapat bang, rapat bang. Saya pun mulai berkeliling mencari jawabnya. Dari informasi yang saya peroleh, massa adalah asli warga Tanjung Balai. Saya kemudian mencoba menyusuri daerah yang dimaksud. Tidak mudah memang untuk mendapatkan warga yang mau diwawancara soal massa pengawal kapal penyelundup ini. Ya, sekarang saya akan bertemu dengan salah seorang ibu yang pernah menjadi massa di kapal penyelundup. Nah, saya udah buat janji sebelumnya dengan ibu itu untuk bertanya-tanya mengenai keseharian atau aktivitas yang pernah dia lakukan. Yuk, kita ke sana. Saya panggil dia Lastri, dan Lastri adalah nama samaran. Untuk alasan keamanan, identitas Lastri yang sebenarnya harus saya sembunyikan dari Anda pemirsa. Bu, ibu udah berapa lama sih Bu jadi massa di kapal-kapal penyelundup? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan? Iya. Dalam 3 bulan itu sudah berapa kali Bu? Sudah 3 kali. 3 kali? Iya. Berapa ibu dibayar? 100.000. Ibu tahu bahaya atau risiko? Enggak. Nggak tahu. Suami ibu bekerja sebagai? Beca, narik beca. Beca. Anak ibu? 5. 5. Pernah Bu ada kejadian ditangkap atau? Enggak. Nggak pernah. Tapi kan kerjaan ini kan cukup berisiko nih Bu. Nggak takut Bu? Kenapa Bu? Langsung resiko lah. Orang diajak temannya kan. Terus masih mau terus ini Bu? Masih mau terus ikut jadi massa-massa? Iya lanjut. Kenapa Bu? Itu usahanya. Itu usahanya. Penting dapat uang.